Hari ini kita akan bahas TWS yang lagi rame banget di TikTok, harganya juga cuma 200 ribuan, ini Tozo Aero Sound 3, dan kita akan compare dengan TWS yang sekelas harganya seperti Soundcore R50 INC, maupun juga dengan Soundpitch Clear. Hi, Hortense Going, you watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, video ini tidak di-endorse sama sekali sama Tozo ya. Ini pure gue mau review sendiri, dan gue langsung compare juga sama Soundpitch Clear dan Soundcore R50 INC. Jadi biasanya kalau video dedicated review itu, biasanya kalau brand-brand ada campaign, ada endorsement, pasti tidak boleh di-compare dengan yang lain. Jadi ini pure inisiatif gue sendiri untuk gue compare sama TWS-TWS yang setara harganya, yang kurang lebih juga bertengger di TWS of the Year gue, budget TWS of the Year gue dari 2024 ya. Mari kita langsung bahas produknya. Seperti ini build quality-nya kurang lebih nggak beda jauh sama Soundpitch Clear ya. Ada kacanya tapi bentuknya agak sedikit lebih bantet. Terus juga materialnya sih menurut gue ya kurang lebih sama sih. Soundpitch Clear agak-agak transparan gitu juga. Ini juga kalau lu nggak bakal pakai casing, pasti bakal agak baret-baret kayak ini gue. Tapi gue pribadi nggak suka pakai casing ya, jadi gue biarin aja baret-baret seperti ini. Terus sini juga ada baterainya kelihatan kotak gitu. Nanti gue kasih lihat di gambar. Kemudian ear tipsnya agak oval ya harusnya. Ya agak oval kayak Soundpitch Clear. Jadi agak lebih susah dicari sebenarnya ear tipsnya. Tapi Soundpitch Clear gue paksain pakai tangsu sancai, bisa-bisa aja. Baterainya dia up to 35 jam ya. Nanti gue taruh deh di sebelah kiri catatannya kalau with ANC dan no ANC. Dan dia tidak ada tombol pairing. Biasanya TWS itu di pairingnya dimasukin case terus dipencet, tapi beberapa yang lainnya tuh ada yang take out aja terus langsung pairing, atau dipakai dulu ke telinga kayak begini terus ditahan dua-duanya selama beberapa detik sampai dia ada notifikasi suara buat pairing. Dari si fittingnya juga aman aja di gua, baik itu Soundcore R50 INC maupun Soundpitch Clear. Ini gua nggak ada masalah sama sekali. Nyaman, aman, tidak gampang lepas juga di telinga gua, jadi oke. Langsung ke sisi sound quality aja kali ya. Dia lumayan agak bright yang nggak terlalu nyerang banget juga menurut gua. Bright yang masih agak bisa gua nikmatin. Treble agak lebih agresif, agak lebih maju forward dibandingkan dengan Soundpitch Clear yang agak sedikit lebih warm, smooth, lush, tidak terlalu agresif, picky maju gitu, enggak. Kalau Soundpitch Clear ini agak lebih maju, agak lebih ngecering, tapi bisa gue tame down sedikit di custom EQ-nya. Terus juga bass rumble-nya lebih memuaskan lah untuk kaum budget murah ya. Biasanya mungkin kerasanya Clear agak terlalu balance aja. Neutral with sedikit bass boost lah mungkin Clear ya bisa dikatakan. Cuma ini lebih ada bass rumble-nya, lebih ada gemuruh getarnya gitu, lebih lebar di bagian low end-nya. Tapi ya bisa low EQ juga. Menurut gue driver juga jernih, tidak butek. Custom EQ juga bagus, nanti gue kasih lihat di aplikasinya ya. Kemudian dari sisi teknikalitas juga masih biasa aja, dia belum kanan kirinya, depan belakang, depth-nya, width-nya masih, positioning-nya masih belum sebagus Irfan R2. Jadi menurut gue jump dari 200 ribu kayak Tozo atau Soundpitch Clear ke Irfan R2 menurut gue cukup worth it, karena dia lebih bisa ada separasi, lebih ada kanan kirinya, lebih ada depan belakangnya, lebih ada depth dan width yang lebih lebar ataupun juga lebih luas. Jadi kalau digambarkan kurang lebih ya seperti ini, Tozo Aero Sound 3-nya, ruang sound stage-nya masih agak kecil, dan positioning instrumen-instrumen maupun vokalnya masih nempel-nempel, berdekatan gitu semua, baik dari sisi width-nya, kanan-kiri imaging-nya, maupun juga depth-nya, kedalaman depan belakangnya, ataupun height juga, tapi height ya nggak perlu terlalu dibahas sih. Karena ya untuk TWS budget segini ya udah syukur punya imaging yang cukup aja, itu udah oke lah. Dan ini Irfan R2 yang mana rasanya lebih kepisah-pisah, imagingnya maupun juga soundstage-nya ya lebih agak berjauhan sedikit. Ada terpaut sekitar 250 ribuan, tapi menurut gue ya worth it kalau lu bakal upgrade ke sini sih ya. Kalau lu emang nyari yang agak lebih ada dimensinya lah, dimensi kanan kiri maupun depan belakangnya sedikit. Dan ini jika dibandingkan dengan Soundpitch Clear, sebenarnya dari sisi low end-nya sih, dari sisi kick dan bass drum maupun synth bass, apapun itu yang di lower frekuensi, dia agak sedikit kurang lebar dan kurang rumbling sih, kurang punchy. Jadi kayak lemes aja gitu di Clear. Kalau dibandingkan Aero Sound 3 ya, ini kerasanya agak sedikit lebih lebar gitu di bagian
bass, di bagian sub bassnya ya, lebih berasa rumble-nya, lebarnya, dan punch gebuknya itu lebih dapat. Bukan cuma dari sisi kuantitas bassnya aja yang lebih boosted ya, tapi juga dari sisi teknikalitasnya itu kick drum itu lebih nge-punch, lebih ngejejek aja gitu dibandingkan dengan clear yang agak sedikit lebih lemes aja. Lebih nggak terlalu punchy, lebih agak netral, lebih balance, lebih nyantai gitu. Dari sisi volume linearity menurut gue ini juga cukup powerful ya. Kalau lu bakal dengerinnya default, nggak bakal banyak cut high. Menurut gue ya lu cuma bisa dengerin di batas ini, batas moderate ataupun agak lower than moderate, volume sedang tapi agak kurang dikit, ataupun ya sedang aja. Kalau lebih dari sedang sedikit, menurut gue bisa high-nya bisa agak nyerang. Gue udah coba EQ, gue cut sedikit, tapi menurut gue ya mungkin akan bisa sampai sini doang gitu, nggak bakal sampai high volume banget ataupun moderate to high. Jadi ya di sini volume linearity-nya. Oke, kita run through aplikasinya ya. Ini aplikasinya Tozo aja namanya. Ada banyak iklan-iklan produknya dia juga, page community AI, kayak ya lah agak penting gitu menurut gue sih, kebanyakan iklan. Jadi di halaman home-nya ini menurut gue cuma 3 yang berguna. Halaman ini, noise cancellation, halaman EQ, kemudian ada halaman setting di kanan atas. Biasanya cek logo tanda titik 3 ataupun logo gear gini. Itu kadang suka keselip di orang-orang bahwa di aplikasi TWS itu banyak fungsinya juga ini. Nanti kita bahas. Dari active noise cancellation-nya juga, ini ada beberapa mode dia. Reduce wind noise, laser mode, custom pattern, ini rencananya sih kayak tingkat kekedapan TWS-nya, tapi menurut gue sih tidak ada bedanya. Di mode 10, mode 1, ANC-nya tetap agak sedikit lebih tipis aja untuk 200 ribuan. Ada sih pengaruhnya, utamanya buat ngurangin suara kayak kipas AC, humming AC, humming suara bus lewat gitu, ada tapi tipis. Tapi untuk mid range ke atas dia tidak terlalu dikedapkan. Mid range ke atas tuh contohnya suara apa aja, suara orang ngobrol, suara TV ketika ada dialog, musik di bagian mid to high-nya juga pasti masih lolos ya kalau misalnya di cafe-cafe gitu. Jadi ada transparency, noise cancellation, normal mode, custom pattern nggak terlalu berguna, reduce wind noise buat karena ANC itu pakai mikrofon. Kalau mikrofon dimasukin suaranya ke TWS kita, ditangkap sama mikrofon itu, terus dibikin noise yang berlawanan, terus di cancel out. Jadi ya teknologinya pakai mic. Jadi kalau ada suara angin ya dia bakal gluduk-gluduk. Nah itu biasanya pakai reduce wind noise ini, biar anginnya nggak terlalu gluduk-gluduk ya. Jadi biasanya tuh kalau di TWS yang mahal sih ya, dia mic-nya ada beberapa. Ada yang mic-nya di sini, di dalam sini, ada mic di sini, ada mic di sini. Nanti mic yang gampang kena angin, yang di luar, kayak yang di sini sama sini, itu biasanya dimatiin. Jadi ANC-nya jadi nggak terlalu kedap, tapi tetap ada pengurangannya dari sisi mic ANC yang feedback sini sama di sini. Biasanya gitu. Cuma ya nggak usah terlalu dikulik sih. Kalau menurut gue TWS 200 ribu mah ANC-nya. Kemudian ada bagian EQ. Diklik bagian ininya, terus lu bisa custom, geser-geser sendiri. Preset EQ-nya juga banyak, beberapa menurutku juga berguna. Kayak bass reduction, bass minus ini juga udah oke menurut gua. Tapi kalau lu bakal EQ lagi sendiri juga bisa. Dan ada EQ zone. EQ zone ini, kalau lu cari EQ gue juga ada. Lu tinggal filter, klik filter ini. Nanti dicari by model. Nanti ada Aero Sound 3. Nah di bagian sini, gue udah bikinin custom EQ-nya. Kalau lu mau contek ya. Itu ada dari nih Fernanda Gunsan, ada di sini. Tuh ya, kalian bisa tinggal pakai aja, use now gitu kalau mau. Tapi kalau mau ngotak-atik sendiri, nge-save sendiri ya juga bisa, terserah aja itu mah. Pilihan pribadi ya. Tapi kalau gue pribadi ngurangin rumble bass yang terlalu berlebihan sedikit, mid to sub bass-nya, terus gue juga ilangin treble-nya agak harsh kalau gue dengerin di volume yang agak moderate ke tinggi. Kemudian bagian settingnya ada low latency mode, ini bisa lu nyalain matiin. Latensinya agak lumayan berasa sih kalau lu nonton TikTok aja, menurut gue agak berasa sih. Kalau utamanya nonton TikTok yang live ya, ada latency delay dari suara pembicara dengan bibirnya ketika ngomong. Terus touch control juga bisa digonta-ganti. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Kalau gue pribadi, tap, biasanya single tap atau single click ini gue ganti ke yang kiri buat nurunin volume, yang kanan buat naikin. Jadi logiknya itu gampang, ketika gue mau naik turunin volume ya udah, yang kanan gue tap, yang kiri kalau gue mau nurunin ya gue kecilin gitu. Dan dia juga suaranya cukup powerful, jadi kalau lu di HP udah mentokin aja volume digital, lu bisa naikin volume dari TWS-nya, tambahin lagi tap sekali, itu lumayan kenceng banget, lebih kenceng dibandingkan dengan Soundpitch Clear. Jadi volumenya
lebih powerful lah dibandingkan dengan Soundpeace Clear. Lebih bisa lu gas lagi gitu kalau lu ngerasa kurang powerful. Oke, sekarang pasti banyak banget yang nanyain kalau di versusin sama Soundpeace Clear gimana bang? Kurang lebih ini suaranya lebih lush, lebih warm, lebih smooth. Treble itu nggak ngecering yang tajam gitu. Jadi kayak treble roll-off-nya menurut gue lebih bagus, lebih tidak nyerang ya. Treble-nya asik banget menurut gue. Smooth, vokalan pun juga enak. Dan dia mid to sub-bass-nya, bass-nya tidak terlalu punchy, tidak terlalu nonjok, dan kuantitas bass-nya juga tidak terlalu berlebihan. Bisa lu busi sedikit dari aplikasinya ya. Cuma menurut gue ini by default, mau digimanain pun, takdirnya dia memang bassnya agak lebih lemes, lebih smooth, tapi high-nya, tapi mid-range-nya cakep, ya. Lembut, halus, sweet gitu, tidak terlalu agresif, nyerang, dan forward gitu. Menurut gue ini Clear tetap sekelas sama Tozo ini ya. Dan Tozo ini, yang Aero Sound 3 ini lebih ngecering, bass rumble lebih bergetar, lebih lebar, bottomnya lebih ada. By default menurut gue agak kegemukan, tapi bisa gue cut di level yang menurut gue sudah bisa menyenangkan gitu untuk gue dengarkan. Jadi nggak terlalu berlebihan, buat orang juga ngerasanya nggak senetral ini juga nggak terlalu netral sih. Cuma kalau dibandingin side by side ya ini akan lebih memuaskan lah buat para awam yang demen ngebas. Terus ini baterainya 40 jam, tidak ada ANC, ini ada ANC, walaupun ya masih agak tipis. Ini baterainya 40 jam, ini baterainya 35 jam. Terus mungkin kekurangan buat banyak orang lainnya itu logonya agak lumayan nonjok banget ya. Dia logonya agak gede ya, di sini tertulis dengan panjang gitu, Tozo. Kalau di sini tuh Soundpeace Clear ada di sini, cuma agak hidden aja gitu, nggak terlalu kelihatan, bener-bener minimalis banget kalau menurut gua. Nah kalau versus R50 INC ya dari ketiganya ini pun suaranya agak jauh sih. Ini menurut gue drivernya masih butek dan terlalu ngebas sekali tuningannya. Bisa di EQ tapi tetap driver kedua ini lebih jernih, jauh lebih jernih, lebih rapih, resolusi lebih bagus lah untuk 200 ribuan. Menurut gue dua ini lebih cakep. Sama si R50 INC ini ada ANC-nya tapi tipis, tapi menurut gue high-nya lebih agak kedap di Tozo sedikit dibandingkan dengan R50 INC. R50 INC punya multi-point, ini tidak punya, baterainya 45 jam, baterainya 35 jam, again. Terus juga mikrofon mungkin lebih bagus ini ya, nanti gue kasih tes mikrofonnya deh. Terus R50 INC ini selain ada multi-point connection, menangnya dia juga bisa jadi stand HP. Jadi lu bisa naruh HP lu miring gini, so taruh gini, so udah taruh di surface kayak di meja gitu. Praktis, lumayan berguna, multi-point sama si fitur stand HP-nya. Jadi ya kalau lu butuh itu ya tetap bisa ambil kombinasi. Tapi by default menurut gue pikirin suara, mic, baterai, udah itu aja. Nggak usah ANC, multi-point, dan lain-lain. Kalau ini tes suara mikrofon dari Tozo Aero Sound 3 di kondisi outdoor ya. Tidak terlalu banyak mobil-mobil lewat, tapi ada suara angin, ada mesin pemotong rumput, ada suara kendaraan juga sih lewat beberapa. Cek 1, 2, 3 ini Tozo Aero Sound 3. Nah sekarang kita cek Soundpeace Clear ya di kondisi outdoor. Cek 1, 2, 3. Ini tes suara mikrofon dari Soundpeace Clear di kondisi outdoor. Masih dengan ada tukang potong rumput, ada orang lagi nyapu-nyapu rumput, suara kendaraan lewat, suara angin. Cek 1, 2, 3, Soundpeace Clear di kondisi outdoor. Cek 1, 2, 3, kalau ini tes suara mikrofon dari Soundcore R50 INC di kondisi outdoor, masih dengan suasana kendaraan lewat, walaupun tidak terlalu ramai, tapi tetap ada suara kendaraannya. Ada suara orang lagi nyapu jalanan ya, pakai sapu lidi, sama ada suara mesin Gerindra gitu, ada pertukangan lah di sekitar sini ya. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, ini Soundcore R50 INC. Jadi kalau gue bikinin grafik ranking yang gitu, gue bikin agak males, tapi ya biar lu gampang aja. Menurut gue Soundpeace Clear dan Tozo Aero Sound 3 sekelas. Menurut gue Clear itu agak lebih niche tuningannya, smooth, lush, warm, vokal centric, mid bass to sub bass yang gak terlalu punchy dan terlalu rumbling, enak buat vokalan. Kalau Tozo Aero Sound 3 agak lebih ngecering, lebih fun, lebih nonjok juga bassnya. Jadi tetap sekelas, tergantung lu butuhnya yang mana. Terus kalau dari segi suara ke R50 INC agak di bawahnya. Ada yang lebih butek lagi drivernya, lebih hancur lagi. Ada Soundpeace T3 Pro, kira-kira seperti ini perbandingannya kalau dari 100 to 200 ya. Mikrofon kalian udah dengerin sendiri, menurut gue sih Tozo Aero Sound 3 bagus ya. Noise cancellation, nah ini gue bikinnya agak banyak biar agak kebayang aja level-levelnya ya. Tozo Aero Sound 3 ada di mana? Masih di level yang asal ada aja, masih bersinggungan dengan R50 INC dan kawan-kawan. Karena termasuk kayak juga Moondrops Fast Travel pun untuk TWS under 500 ribu rata-rata menurut gue masih agak, ya yang penting ada deh, masih agak lolos sedikit sih high-nya, tapi masih agak lolos banyak high-nya malah, mid to high-nya, tapi ya bass atau lower frequency kayak humming noise kipas AC gitu ya agak sedikit berkurang.
Recommended or not, menurut gue oke. Nggak recommended parah, lagi recommended banget, enggak, tapi ya oke aja lah. Not bad, maybe agak sekitar sini sih mungkin harusnya ya, karena budgetnya 200 ribuan. Tapi gue ada satu, ini lagi graph lagi. Expectation, ini gue bikin inspirasinya sih dari review karyawan 360 kalau di kantor startup. Jadi ada need improvement, below expectation, meet expectation, exceed expectation, dan excellent. Jadi kalau menurut gue ini dari tingkat kepuasan consumer awam yang kayaknya budgetnya cuma 200 ribuan, menurut gue sudah meet expectation, utamanya dari 3 hal utama. Yaitu suaranya meet expectation, mikrofonnya juga udah oke banget. Bahkan akan agak, kalau dibikin mikrofon doang mungkin agak sedikit exceed expectation sedikit ya, dari di atas meet expectation sedikit. Untuk dari sisi mikrofonnya, ANC-nya masih below expectation dan need improvement. Terus dari sisi baterai lumayan oke lah, jadi ya cukup meet expectation aja. Jadi begitu ya, kesimpulannya bagus. Kalau kalian mau check out, linknya ada di video ini di sebelah sini ya. Sebelah sini. Kalau kalian mau check out, support gue, kalian bisa Saweria juga, dan bantu juga subscribe gue dan request aja mau di-review produk apa lagi. Tapi dibantu Saweria juga ya, biar bisa kebeli, ataupun juga bisa DM brandnya untuk kirimin gue produknya, biar gue bisa review di YouTube sejelas dan selengkap ini. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.